Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to my channel and let's start again with me, Aninasa Heri. Kali ini kita akan membahas mengenai TOEFL. Apa sih TOEFL itu? Ya, TOEFL kepanjangan dari Test of English as Foreign Language. Test of English berarti tes bahasa Inggris. Jadi ini mengenai penguasaan bahasa Inggris kita, dan di sini ada penambahan kata as foreign language. Foreign language adalah bahasa asing. Jadi test of English as foreign language. Jadi tes ini ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di negara di mana bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Bahasa asing itu apa? Ya, bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sehari-hari, namun digunakan untuk kepentingan tertentu. Contohnya, untuk kepentingan berkomunikasi dengan negara lain, dan juga ciri-ciri bahasa asing biasanya diajarkan di negara tersebut, ya, tapi bukan sebagai bahasa sehari-hari. Contohnya di Indonesia, itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Jadi ketika kita membeli cabai nih di pasar, kita tidak menggunakan bahasa Inggris. How much does it cost? No, we do not use English. Nah, di sini tetap bahasa Inggris diajarkan di pendidikan atau di jenjang sekolah karena akan digunakan for some cases, ya. Contohnya ketika kita menggunakan teknologi, itu biasanya bahasanya di dalam bahasa Inggris. So, bahasa Inggris itu sendiri sebenarnya punya banyak manfaat. Oke. Nah, kembali lagi ke TOEFL. Jadi, TOEFL itu digunakan untuk mengetes penguasaan kita terhadap bahasa Inggris. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang itu tidak aja dengan TOEFL, ada juga namanya IELTS, ya. Kalau TOEFL itu biasanya didesain atau dibuat dan berisi tentang hal-hal yang terkait dengan Amerika, ya. Sementara IELTS itu terkait dengan Australia atau Europe atau Eropa. Guna dari TOEFL itu sendiri apa sih? Atau guna dari IELTS itu sendiri apa sih? Ya, jadi gunanya banyak ya teman-teman. Contohnya, untuk kalian yang sedang menempuh pendidikan, biasanya TOEFL digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir. Jadi harus ada sertifikat TOEFL-nya. Kemudian, TOEFL juga digunakan ketika kita akan lulusan nih. Jadi syarat-syarat akan wisuda itu biasanya salah satunya juga sertifikat TOEFL. Atau juga untuk teman-teman yang melamar kerja, biasanya juga disyaratkan untuk memiliki sertifikat TOEFL. Dan setiap perusahaan itu punya standarnya masing-masing untuk nilai minimal bisa diterima di perusahaan tersebut. Ada yang 450, ada yang 500, atau 550, bahkan 600 teman-teman. Selanjutnya, TOEFL juga bisa digunakan ketika teman-teman ingin menjadi PNS, tapi tidak semua formasi di dalam PNS yang mensyaratkan harus adanya sertifikat TOEFL ya, tapi ada yang mensyaratkan juga. Selain itu apalagi? Nah, ini nih untuk teman-teman yang sekarang sebagai scholarship hunters, sebagai pencari beasiswa, apalagi beasiswa S2 dan S3 itu biasanya tidak jauh-jauh, syaratnya yang paling penting salah satunya adalah TOEFL, tentang penguasaan bahasa Inggris kita. Nah, kalau S2, biasanya ada yang mensyaratkan minimal 550 atau 575 dan lain-lain, ya. Tergantung kampusnya itu mintanya berapa, dan juga tergantung beasiswanya itu mensyaratkan berapa minimalnya. Dan untuk S3 juga tergantung. Nah, dan juga hal ini tergantung dengan jurusannya. Biasanya untuk yang jurusan bahasa Inggris itu biasanya lebih tinggi dong standarnya daripada jurusan. Oke teman-teman, sebelum kita mengutak-atik isi dari TOEFL tadi,
kita kenalan dulu dengan jenis-jenis TOEFL ya. Jadi TOEFL itu ada yang paper based test, ada yang computer based test. Kalau paper berarti kita menggunakan kertas. Kalau computer berarti kita menggunakan komputer dalam mengerjakannya. Nah, untuk TOEFL itu sendiri ada yang standarnya itu IPT. IPT itu yang diakui oleh negara-negara secara internasional. Nah, jadi yang 2,000 years later. butuh sertifikat TOEFL untuk beasiswa yang diakui nih, biasanya kita menggunakan IPT. Kalau untuk kelulusan itu cukup semacam EPT atau English as Proficiency Test gitu ya. Jadi itu soalnya semacam TOEFL gitu. Tapi dihitungnya TOEFL sih teman-teman. Nah, gitu ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai TOEFL yang PBT, yang Paper Based Test. Meskipun nanti ada lagi nih istilahnya yaitu IBT, yaitu Internet Based Test ya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai TOEFL PBT ya. Oke teman-teman, jadi TOEFL PBT itu ada 3 kinds of test. Ada 3 jenis tesnya nih. Apa aja sih di dalamnya? Ya, yang pertama ada listening comprehension. Kemudian yang kedua yaitu structure and written expression. Dan yang ketiga adalah reading comprehension. Kita bahas secara general ya di video kali ini. Nah, untuk yang listening comprehension itu terdiri dari 50 questions, 50 pertanyaan. Dan 50 pertanyaan ini terdiri dari 3 kinds of listening comprehension test. Terdiri dari 3 jenis tes, ya. Nah, yang pertama itu adalah short dialogues. Jadi, percakapan singkat, biasanya antara man and woman, antara perempuan dan laki-laki, kemudian ada narator setelahnya. Jadi, 30 pertanyaan ini berarti ada percakapan singkat 30 juga teman-teman. Satu percakapan, kemudian satu soal, satu percakapan, satu soal, seperti itu. Jadi biasanya man, woman, narator, kemudian option. Ya. Triknya bagaimana? Saksikan di video saya selanjutnya. Jenis yang kedua yaitu long conversations, ya. Jadi percakapan yang lebih panjang daripada short dialogues tadi. Dan ini biasanya 60 to 90 seconds, 60 sampai 90 detik. Kemudian ada 7 sampai 9 pertanyaan untuk satu long conversations-nya, ya. Dan biasanya ada 2 long conversations diikuti 7 sampai 9 pertanyaan tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jenis yang ketiga yaitu talks atau lectures. Semacam ceramah atau ketika dosen mengisi materi seperti itu, atau ketika guide menjelaskan kepada pengunjung tentang tempat wisata atau tempat studi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk trik-triknya bagaimana untuk listening comprehension ini? Saksikan di video selanjutnya. Oke, jenis tes yang kedua dari TOEFL yaitu Structure and Written Expression. Dan ini terdiri dari 2 jenis juga di dalamnya, teman-teman. Apa aja sih? Ya, yang pertama yaitu teman-teman diminta untuk fill in the blanks. Jadi diminta untuk mengisi titik-titik yang kosong, ya. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 15 itu soal multiple choice yang di dalamnya itu ada blanks, ada titik-titiknya, ada gap-nya gitu, teman-teman. Jadi disuruh mengisi gap tersebut dengan memilih opsi A, B, C, atau D yang paling tepat, ya. Dan yang jenis yang kedua di dalam structure and written expression yaitu error recognition atau mencari kesalahan. Kan gitu, teman-teman. Kalau mencari kesalahan itu gampang banget ya, daripada mencari hal yang benar gitu. Untuk mencari kesalahan ini ada
kata atau kata-kata atau frasa di dalam kalimat gitu teman-teman, ada 4 nih, kemudian di garis bawahi, di bawahnya ada huruf A, B, C, atau D. Dari 4 yang di garis bawah ini, kita analisa mana nih yang salah, A, B, C, atau D, dan kita pilih yang salah itu. Jenis tes yang ketiga dari TOEFL yaitu reading comprehension. Di sini reading comprehension ya teman-teman, nggak cuman reading. Reading membaca, comprehension pemahaman. Berarti membaca yang kita itu paham apa yang kita baca. Tapi don't worry, be happy nih. Meskipun kita nggak tahu artinya, kita hanya perlu mempelajari strategi atau triknya. Oke? Nah, untuk reading comprehension itu terdiri dari 50 pertanyaan. Ya, itu kita diminta untuk mengisi ABC atau soalnya berupa multiple choice ya, soal pilihan ganda. Gampang bukan? Gampang dah. Jadi biasanya ada teks nih or passages yang lumayan panjang, tetapi kita tidak perlu khawatir dengan panjangnya karena kita bisa mempelajari triknya, kata saya tadi kan ya. Nah, untuk masing-masing soal dari satu teks itu biasanya beda-beda teman-teman. Ada yang bertanya tentang main idea, ada yang bertanya tentang informasi yang dinyatakan state atau unstated, yang ada atau tidak ada yang bertanya tentang pronoun-nya refers kemana, ada yang bertanya tentang vocabnya. Nah, itu ada juga strateginya atau tipsnya untuk menjawab meskipun kita tidak familiar nih dengan teks atau isi teks tersebut. Bagaimana caranya? Saksikan di video saya yang lainnya ya. Oke teman-teman, untuk tips dan trik dari saya untuk masing-masing skillnya akan saya jelaskan di video yang lain ya. Dan trik yang paling penting untuk teman-teman adalah jangan pernah tinggalkan jawaban kalian, lembar jawaban kalian dalam keadaan kosong. Karena nggak bisa hidup ini nggak bisa. Karena apa? Karena it's about lucky, tentang keberuntungan, tentang hoki gitu teman-teman. Maksudnya apa sih? Jadi di dalam TOEFL tidak ada pengurangan ketika jawaban kita itu salah. Jadi ketika kita memang tidak tahu nih jawabannya, silakan isi dan mengharapkan ridho dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar jawaban yang takboci, jawaban pilih kita tadi itu semoga membawa keberuntungan sehingga skor kita itu naik gitu ya. Walaupun salah tidak akan berkurang. itu tipsnya. Tips yang lain silakan tonton video saya selanjutnya. That's all for this video. Thank you. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Thank you. Wassalamualaikum and see you for watching. Semoga bermanfaat, and remember to like, comment, share, and subscribe this video, dan nyalakan lonceng notifikasi.